Oke, di sini dikasih pertanyaan. Yang pertama, sebuah piringan eksentrik. Maksud piringan eksentrik itu apa? Dia porosnya nggak ada di tengah ya. Kemudian digunakan pada sebuah alat pijat, mempunyai massa 0,5 dengan diameter 10. Berarti kita langsung tulis aja di sini. Diketahui ya, massa 0,5 kg, diameter 10 cm. Nah, di situ ada kecepatan 25 radian per second. Kecepatan radian itu apa? Itu omega ya. Berarti dia kecepatan angular, bukan kecepatan yang v. Karena satuannya dia radian. Ini 25 radian per second. Nah, habis itu diketahui juga percepatan. Percepatan itu alfa, itu 2 radian per second. Radian per second. Itu yang ditanya adalah reaksi pada poros dan kebutuhan torsinya. Jadi yang ditanya reaksi pada poros dan kebutuhan torsi. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari mana? Dari diketahui kayak gini, kita udah bisa dapat inersia. Kenapa? Karena rumus inersia sendiri itu kan melibatkan massa dan jari-jari ya. Dengan kita ngitung inersia, kita udah dengan kita tahu ini, kita udah bisa dapat inersia. Nah, inersia itu buat apa? Inersia itu buat dapetin momen. Kenapa kita cari momen? Adalah karena torsi itu dia tuh maksudnya momen ya, putaran gitu. Makanya sini kita langsung perhitungkan aja. Jadi walaupun dia senternya itu dia gak di tengah, porosnya dia kan ada di pinggirnya. Nih ada jarak dari poros ke center of gravity. Center of gravity itu titik tengah lingkarannya. Nah ada jarak 2 cm. Nah tapi sekarang kita hitung dulu inersia di center of gravity atau di tengahnya. Ini langsung masukin aja. Rasanya jari-jarinya diameternya kan 10 cm, berarti dia 0,1. Berarti kalau misalnya jari-jari dibagi 2, berarti 0,05 meter. Kuadratin. Nanti dia kalau dihitung dapat 6,25 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, jadi kenapa sih ngitung center of gravity dulu? Kan sebelumnya juga kita pernah belajar ya, kalau misalnya kita ngitung inersia yang bentuknya itu aneh gitu ya, kita tuh inersianya kita jumlahin gitu. Nah, makanya untuk tahu momen inersia pada sumbu Nah, jadi untuk momen inersia pada sumbu putar O itu maksudnya itu ya, poros yang ada ini nih, ini tuh sumbu putar O. Nah, tinggal kita jumlah pada sumbu putar O itu yang di center of gravity ditambah mr kuadrat. Nah, mr kuadrat ini bisa kalian cari ya, ini rumus momen inersia juga. Terus IG-nya kan udah dapat nih, momen inersia di center of gravity-nya 6,25 dikali 10 pangkat min 4 ditambah massanya lagi kita masukin 0,5
Nah, R-nya itu apa? Oh, R-nya bukan R besar ya. Salah, maaf. R-nya kayak gini buat ngebedain. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu jarak dari porosnya ke jarak dari center of gravity ke porosnya. Berarti kan di situ udaranya 2 cm. 2 cm itu 0,02 meter kuadrat. Nah, kita kuadratin, dapat hasilnya 8,25 kali 10,5 kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, ini hapus ini aja, hapus. Masuk ke ini. Reaksi pada poros dan torsi yang dibutuhkan. Udah saja Cel. Di pause aja berarti. Pause aja. Benar. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai inersia di porosnya. Nah, sekarang apa yang mau kita cari? Yang kita cari sekarang adalah apa yang ditanya tuh? Reaksi pada poros. Jadi kita bakal cari reaksi pada poros. Nah, apa sih maksud reaksi pada poros? Yaitu gaya yang terlibat di poros. Kalau kalian lihat di sini ada 2 gaya di sini yang terlibat. Nih, ada T dan N. Maksudnya apa? N itu maksudnya gaya normal. Kalian sering lihat kan ya. T itu apa? T itu gaya tangensial. Nah, jadi ada 2 gaya yang bakal kita perhitungin. Yang pertama itu ada gaya normal. Gaya itu rumusnya kan M kali A ya. Nah, balik lagi, A itu apa sih? A itu kalau misalnya kita ubah jadi kecepatan angular, dia jadi omega kuadrat kali R. Makanya di sini kita tulis dia omega kuadrat dikali R. Masukinlah 0,5 kilogram, omeganya 25 ya, kuadrat dikali R-nya 0,05 meter. Nah, ini kalau kalian hitung dapat hasilnya 6,25 Newton. Nah, itu bisa ditulisin juga sebagai O di N. O itu apa maksudnya? O itu pusat gitu ya, porosnya gitu, bukan 0 ya, O. Nah, terus habis itu kan ada satu gaya lagi, FT. T itu maksudnya tangensial. Tangensial juga sama, dia FMA. Nah, FMA ini gimana? Dia R dikali alfa kan ya, tuh R kali alfa, dia 0,5 kilogram dikali R nya 0,05 meter dikali 2. Radian per second kuadrat ini harusnya. Ini kalau dihitung nol koma 02 Newton. Oke. Nah, ini reaksi pada poros itu sebenarnya cuma sampai sini aja. Nah, habis itu ada juga torsi yang dibutuhkan. Nah, maksud torsi itu apa? Torsi itu sama dengan momen ya, sama kayak momen. Jadi rumusnya dia bisa pakai momen. Rumus momen itu kan inersia
dikali alfa. Nah, jadi si torsi ini inersianya kita tinggal masukin 8,25 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat kali alfa 2 radian per second kuadrat. Kalau kalian hitung nanti dapat hasilnya 3,3 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Nah, jadi hasil dari soal ini hasil akhir gitu.